biasa. Kita senang hari ini karena kita berada di Universitas Indonesia. Kampus kebanggaan. Ini kebanggaan Indonesia. Saya sudah mengenal sejak lama. Iya. Terkenal dengan sebutannya. Iya betul. Yellow Page. Alah, Yellow Page. Yellow Page itu buat telepon. Yellow Jacket. Ya kan dari jaket di Yellow Page ada. Oh iya iya. Kan kuning juga. Iya. Nah, Yellow Jacket. Iya betul. Nah, kita bicara tentang partisipasi politik pemilu kita. Ini semua debut. Oh, rock debut. Iya, pemilih muda yang cerdas. Ada lagunya. Ada lagunya. Lagunya dari Queen. Oh, Queen. Vokalisnya dari Queen. Rock. Iya. Tahu drumnya? Lagu aslinya itu We Will Rock. Oh iya, saya tahu kan. Drumnya coba mainkan. Duh. Kebalik. Apanya? Kebalik. Balik. Kebalik itu tukangnya. Nah, benar. Oh iya iya. Nah, Mbak. Semuanya ya. Jangan lupa gunakan suaramu, jangan lupa menjadi kota. You are rock. Iya. You are. Kamu kesurupan ya? Kesurupan rocker. Rocker gini. Gak ada rambutnya, beng. Saya itu ngapain? Ini rambutnya. Ini kita lagi ngomongin partisipasi politik pemilih muda. Potensial 30% lebih. Saya tahu ini dia orangnya nggak pernah ikut pilih. Ngapain? Apa ada pengaruh terhadap rezeki yang aku dapatkan? Kesejahteraan? Ngapain ini? Aku apatis. Oh, nggak boleh. Kayak gitu nggak ada perubahan dalam pemimpin nanti malah tertangkap banyak. Tangkap itu dosa. Aku apatis. Kamu nggak boleh gitu. Boleh. Karena ada kesalahan. Nyoblos salah. Kamu apatis aja udah salah, apalagi ngelarang adik-adik kamu. Alasannya apa kamu larang? Itu hak politik saya. Saya kan masih TKSD. Oh, iya pak. Oh, iya. Nggak boleh itu ya. Tapi kamu sendiri harusnya punya pilihan. Karena 5 menit di suara itu menentukan 5 tahun yang akan datang. Iya. Kamu ngerti nggak politik? Politik? Aku dulu di UI 5 tahun. Divisi UI ini terus cerdas tentang politik loh. Aku tes. Coba kamu kasih Bio. Kamu tahu tentang cerdas politika? Ya, nggak tahu. Apa? Itu kekuasaan dibagi 3, yaitu legislatif, yudikatif, eksekutif. Nah ini benar. Nah kamu ada kaitannya sama trias politika. Eksekutif. Berapa harga tiket eksekutif Jakarta Surabaya? Ayo, bukan eksekutif. Yang ada relevansinya sama ini partisipasi politik pemilih muda. Oh yang pilih-pilih gitu. Iya. Oke ya. Jangan dibelokkan dong. Iya. Oke. Dalam pemilihan umum itu TPS menjadi penting. Tepat Pemungutan suara. Apa yang paling penting lagi dalam TPS? kotak suara. Nah ini benar cerdas. Kotak suara karena menentukan jumlah suara. Jamil. Kotak suara yang banyak disenangi oleh rakyat masyarakat muda apa? Kotak apa? Kotak yang buat museum. Salah. Tahu dong. Kotak sabun. Ini tahu ya. Salah. Kotaknya banyak dimari pemilih muda. Kotak yang vokalisnya tantri. Nah ini kotak band. Makanya kamu itu partisipasi dalam politik menentukan nasib bangsa. Tapi yang ini yang enak tempat menentukan pertanyaan dan Boleh. posisi berpengaruh. Kasih Pertanyaannya lain ya. Kamu tahu siapa presiden terpilih nanti 2014? Tahu. Kamu tahu? Ya nggak tahu. Nah, ini benar dia tahu. Saya cuma tanya tahu apa enggak? Kamu nggak tahu, dia tahu. Tahu. Kamu mungkin jawabannya tahu aja. Itu tempat menuju dia. makanya Frustasi saya. kamu tuh pilih menentukan nasib bangsa. KTP aja mati. Tapi kan aku pada negara tinggal harusnya didata biar ikut milih. Karena nggak didata aku ya nggak mau datang salah. Harusnya diurus berpanjang itu.
enggak? Lah kok nanya. DPD jelas. Tahu. Kenapa sih rame-rame? Ada Ini apa? wajarnya saya dituduh nggak partisipasi sama negara. Memang penting Bapak harus dituduh memang. Iya, memang wajar. Dulu gitu ya. Iya. Dia apatis katanya. Ya soalnya saya nggak dikasih undangan untuk pilih di bilik suara. KTP-nya nanti. Oh, KTP-nya mati. Mau alhamdulillah ini KTP-nya mati. ayahnya orangnya mau lurus Pak ya KTP-nya saya udah mati Pak. Oh, udah mati. Kenapa nggak dikubur sekalian? Tapi kan diperpanjang. Oh, mau diperpanjang. Iya, biar bisa ikut. Oh, ini dia Mana? Diperpanjang mana? Ini nih. Mau perpanjang saya bantu. Mau manjangin aja kok repot. Sini. Kalau soal manjang ini saya nih ahlinya. Aja dia Perpanjang. Perpanjang KTP. Ini. Iya dong, kita harus membantu. Sudah diperpanjang. Nih, udah Diperpanjang. diperpanjang. Itu bagus ya. Mirip kan? Nah, udah. Ini cukup untuk 5 tahun ke depan cukup. Iya, benar. Terima kasih Pak Tom ya. Iya, Jadi sudah kita satu-satu. akan membahas partisipasi politik pemilih muda dan sudah ada beberapa narasumber di hadapan kita yang luar biasa dari Iya. rekan mahasiswa FISIP Universitas Indonesia. Indonesia. Semangatnya luar biasa. Betul. Yang pertama ada Pak Agun Gunanjar Sudarsa, beliau adalah Ketua Tim Kerja Sosialisasi Pak Pilar. Iya. Pak Agun juga Ketua Komisi 2. Selamat datang Pak Agun. Ketua apa lagi Pak? Banyak ketuanya Pak Rente. Ya, di kampus Kuning ini kebetulan Ketua Iluni S2 Kriminologi UI. Wah. Di kampus Kuning ini luar biasa. Semuanya apa Betul. tadi yellow checker. Yellow checker. Oh, jangan yellow page lagi. Ya, dan yang kedua ada akademisi dari FISIP UI, Iya. Ibu ada. Dr. Reni Suwarso. Selamat datang Bu, terima kasih. Terima kasih. Luar biasa. Beliau ini terlihat dari senyumnya sangat semangat Pak. Betul. Sangat optimis terhadap mahasiswa-mahasiswa yang hari ini memberikan semangat yang luar biasa, energinya positif sekali, luar biasa. Boleh tepuk tangan buat Ibu Reni? Iya, dan ini juga ada Panglima Wow. Rock the Vote. Rock the Vote. Ya. Yang pertama ada Bram Meswara. Suara. Bram Meswara. Ya, silakan berdiri sejenak biar kelihatan cakepnya. Nah. Ini partai muda kayak saya loh. Oh, kamu muda. Iya, makanya kamu jangan tua nanti kayak saya. Jangan mau tua, jangan tua lagi. Kemudian juga ada rekan mahasiswa Safira. Safira. Cantik sekali. Ini dulu juga saya kayak gini. Hah, Mama? Oh, canda. Masa cantik sekali, cantiknya cuma sekali. Cantik selamanya. Cantik selamanya. Baiklah, yang berikutnya Pak. Ada Fadli Walfianda. Fadli. Itu kaosnya bagus sekali Fadli. Ini sama dengan yang dipakai Bu Reni nih, kayaknya kompak ya. Ini boleh juga. Mudah-mudahan kita dapat oleh-oleh nanti. Ya. Amin, kita tunggu. Pagi. Paji. Paji. Ini kelihatan paling ganteng sendiri. Loh, Kalau kenapa? lagi sendirian. Bisa aja. Dan yang Iya, dan berikutnya Pak Yana. yang berikutnya ada Alifiani Nesya. Iya. Oh, kaosnya juga sama, warna Sama, juga. Rotebu. Oh, warna-warni. Warna-warni. Ada biru, ada putih, ada hitam. Ada ibu biru, kemudian ada ungu. Oh, ada ungu juga. Ada unyu-unyu. Unyu-unyu. Ayana dan Cynthia, kita boleh ikut di diskusi ini ya? Oh, boleh. Boleh sekali. Mas Jamil silakan tunggu di luar ya. Saya jaga toilet. Silakan duduk. Ya, saya juga kepingin Oh, yang mau tambah deketin yang pinter, kalau cewek. mau orang pinter, ketularan pinter. Milih. Kumpul sama orang sukses, Ketularan sukses. Kumpul sama orang kaya. Kelihatan yang paling bisa. Saya ingin ke Bram dulu nih. Ya, silakan. Sorry. Bram, sebentar, Pak. Ya. Bram, ini sekarang ini kan ada kecenderungan. Kita tahu 2014 nanti kita akan menghadapi pemilu dan keberhasilan sebuah pemilu itu ditentukan oleh partisipasi politik rakyat. Ya. Semakin tinggi, terus semakin legitimasi hasil pemilu itu. Dan kita juga lihat Cynthia
Di tahun 2014 ini kalau jumlah pemilih dari data ada 187 juta, sekitar 39 juta adalah pemilih muda. Dan pemilih muda ini biasanya ada karakter idealis, kemudian juga kritis, anti status quo, ingin ada perubahan. Dan juga kita melihat kecenderungan baik di pilkada, terhadap pemilih ini cenderung menurun. Angka tidak memilih atau sudah semakin meningkat. Kira-kira berkurang. Ini penyebabnya apa? Ada penurunan partisipasi pemilih. Terima kasih sebelumnya Pak Presiden. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu teman-teman yang di sini semua yang telah hadir di Ya, sini semua. boleh saya ke sana ya? Boleh, silakan. Bukan bagian dari gerakan perubahan. Silakan saja. Rock the vote semuanya. Buka dulu semua. Kalau misalnya pertanyaan kita ditanyakan mengapa kecenderungan semakin menurun, mungkin sejak reformasi tahun 1998 dan pemilu dari 1999 sampai pemilu 2019 kemarin, kita melihat bahwa tidak banyak kebutuhan yang diberikan oleh pemerintah maupun badan legislatif kepada rakyat Indonesia ini. Ada kekecewaan. Ada kekecewaan yang sangat mendalam dan itu juga sifat psikologis kepada masyarakat dan membuat masyarakat khususnya generasi muda bingung. Kita mengalami kegalauan kalau dibilang zaman sekarang atau labil lah kalau saya pikir gitu ya. Itu lalu digalauan. Posisi apa bangsa ini sebenarnya? Oh, kita telah berubah dari waktu baru, kita masuk era reformasi, era demokrasi, bukan kita memperjuangkan hal tersebut mati-matian, tapi kenyataannya tidak berbeda jauh. Bahkan kita semakin sering dapat barang-barang sembako, harga semakin naik, dan yang paling berbahaya lagi masalah pendidikan yang masih belum selesai saat ini. Nah, ini yang mungkin salah satu isu yang membuat gerakan apatis di kalangan pemuda itu semakin meningkat. Dan namun teman-teman di sini semua yang hadir kebanyakan merupakan bagian dari gerakan perubahan yang ada di kaos kita ini kan Rock the Vote, Pak. Dan di sini mereka semua berjuang untuk meningkatkan kesadaran pemilih. Karena kalau tadi juga 39 juta, Pak, sebenarnya kalau kita ada peningkatan organisasi lagi pemilih muda Indonesia itu. Kalau kita anggap pemilih muda itu sebenarnya yang usianya itu dari 17 tahun hingga 29 tahun. Jadi kalau kita bisa hitung dari data BPS tahun 2010, kita akan mendapatkan angka yang lebih besar dari 39 juta, yaitu 50 juta lebih penduduk generasi muda yang akan memilih di 2014 nanti. Ini potensi gitu ya. Potensi yang sangat besar. Jadi kalau kita lihat secara kuantitas, Pak ya, kalau misalnya kita lihat dari kuantitas ini lagi, dari 50 juta generasi muda ini yang menjadi pemilih muda di 2014 nanti, kita akan melihat bahwa ternyata pada tahun 2009 pemilih golput itu jumlahnya 39 juta, Pak. Nah ini yang lucu kan, sekitar 39 sampai 40 jutaan pemilih golput yang ada di tahun 2009. Nah kalau misalnya kita bayangkan 50 juta generasi muda yang ada di sini semuanya, kita semua jadi agen-agen gerakan perubahan untuk meningkatkan kesadaran pemilih di tahun 2014 nanti, di pemilu tahun depan nanti, kita akan bisa membuat sebuah kemenangan yang besar dan bisa sangat menentukan jalannya politik Indonesia. Kenapa saya bilang menentukan jalannya politik Indonesia? Karena pada tahun 2009 partai pemenang pemilu, yaitu Partai Demokrat, hanya mendapatkan 21 juta suara saja. Dan kalau misalnya 50 juta suara yang memenangkan, otomatis Indonesia akan berubah dan di tangan generasi muda kita semua, kita akan berubah bangsa ini. Mbak Reni, ya Mbak Reni, kalau ada kecenderungan menurunnya partisipasi politik rakyat, apakah ini juga bisa diartikan adanya ketidakpercayaan masyarakat, terutama generasi muda pada partai politik? Pertama saya ingin menyampaikan kebanggaan saya melihat mahasiswa-mahasiswa Universitas Indonesia, terutama yang ada di ruangan ini, demikian antusias untuk mempersiapkan masa depan bangsa. Gerakan Rock the Vote Indonesia itu adalah satu gerakan yang mandiri, yang independen dan non-partisan. Kita tidak pernah mengarahkan satupun peserta dari Rock the Vote Indonesia untuk memilih partai tertentu ataupun kandidat tertentu, tetapi melakukan pendidikan politik. Yang kedua adalah gerakan ini tidak hanya untuk pemilu 2014, tetapi untuk Indonesia 2045. 100 tahun Indonesia, Bapak. Jadi kita bertanya-tanya, apakah 100 tahun Indonesia di tahun 2045, apakah Indonesia masih eksis? Jangan-jangan sudah balkanisasi tadi seperti sambutan Pak Agung di awal tadi. Nah itu kita lagi memerangi itu. Nah ketika kita membicarakannya, mendiskusikannya di
kampus, pertanyaan yang mendasar adalah kemudian sebenarnya siapa yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan pendidikan politik, bertanggung jawab untuk mempersiapkan bangsa dan negara ini di tahun 2045. Dan kami kemudian melihat salah satunya ini harus dikasih aplaus untuk MPR dengan program 4 pilarnya itu kami tidak melihat ya, kami tidak memperdebatkan pilarnya apa, kenapa 4 tadi kenapa tidak 5 gitu ya? Nah, itu tidak selesai-selesai, tapi justru kita melihat esensinya program 4 pilar ini adalah salah satunya melakukan pendidikan politik, mempersiapkan bangsa dan negara untuk ke depan, mempersiapkan fondasi kecintaan negara, berbangsa dan bertanah air. Kami semua, termasuk dosen di kampus, tidak hanya mahasiswanya, itu menginginkan bahwa pemahaman kita terhadap Pancasila, terhadap Undang-Undang Dasar, terhadap pemahaman Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, itu diberi makna yang kalau istilahnya kontemporer, modern, seperti itu ya, yang memang menyentuh permasalahan saat ini dan yang akan datang. Nah, ini menjawab pertanyaan Pak Yana. Ya betul. Lama-lama, kalau misalnya situasi politik seperti ini yang diberikan contoh para politisi, baik yang tidak hanya di legislatif tetapi juga di eksekutif, dengan perilaku yang seperti sekarang, wah ya kita susah. Tidak heran kalau kemudian menjadi apatis dan kemudian menjadi pragmatis, terutama generasi muda. Apalagi tantangan generasi muda sekarang berbeda dengan tantangan generasi sebelumnya. Ini adalah anak-anak hasil reformasi, Mbak. Hasil reformasi. Terakses dengan informasi, terakses dengan teknologi. Lihat, gadgetnya yang mereka pakai, Pak Yana itu 10 tahun yang lalu nggak ada tuh. Ini tidak ada, ini baru kemarin saya beli. Jadi artinya informasi itu mereka sangat miliki. Jadi nggak bisa lagi kalau misalnya ada tertutup, mau hide seperti itu. Ya, bagus sekali program ini. Baik. Dan tadi menarik juga pertanyaan Mbak Reni. Ini kalau saya panggil Mbak, ini Kang Agung juga. Jadi saya menanyakan tanggung jawab siapa? Semestinya kan tanggung jawab partai politik itu Agung. Ya mungkin masyarakat melihat partai politik masih sulit sekarang ya. Kalau bicara pendidikan politik, tanggung jawab yang paling utama dalam sebuah negara demokrasi sesungguhnya partai politik. Tapi membangun yang saya mengatakan tadi, membangun partai politik juga tidak seperti membalikan telapak tangan. Apalagi kita reformasi ini baru memulai. Kebebasan berkumpul, berserikat, dimudahkan membuat partai politik itu sesungguhnya baru pada era reformasi ini. Kita bebas memilih, termasuk sampai mengatakan tidak memilih pun itu tidak diapa-apakan itu sebagai sebuah. Nah, oleh karena itu menurut teman kami, kalau kita menyinggung tadi soal kegalauan, itu sesuatu yang memang dalam kacamata kami di parlemen, itu sesuatu yang kita sadari betul dan juga perlu kita bukan melakukan pembelaan, tapi kita coba diskusikan agar kegalauan itu tidak lalu membuahkan apatisme. Tapi kegalauan itu kita rancang bagaimana untuk membangun optimisme baru. Seperti kalau kita melihat banyak kursi yang kosong, banyak sidang yang terlambat, itu sebetulnya adalah konsekuensi dari sistem pemerintahan presidensial kita, yang presidennya dipilih secara langsung, otomatis segalanya itu ingin cepat. Karakteristik sistem secara langsung itu komunikasi itu sangat dekat. Nah, namun belum berrelasi Pak dengan parlemennya. Parlemennya jumlah fraksi yang ada itu 9. Bagaimana mau bisa ngambil cepat kalau untuk mencapai quorum itu susahnya setengah mati. Nah, kemudian juga hak sekarang lebih mengedepan. Masa 15 orang anggota bikin satu fraksi tersendiri, sementara jumlah alat kelengkapan dewannya ada 29. Jadi ada satu orang anggota yang merangkak. Ini yang mengakibatkan kursi kosong. Terlambat. Oleh karena itu, ke depan dalam rangka membangun optimisme ini, 2014 kita bangun sebuah sistem yang lebih baik dari aspek penyelenggara maupun dari segi kesisteman
yang diharapkan ini bisa memperbaiki segala Jadi gimana, lebih memilih untuk apatis atau untuk merubah ke depan menjadi lebih baik tentang pemilihan ini? Tentu saja berubah lebih baik daripada tidak melakukan sama sekali. Ya, apalagi kita sebagai mahasiswa itu salah satu calon pemimpin bangsa. Kita wajib untuk membuat kemajuan di Indonesia ini. Kalau bukan kita siapa lagi? Sekarang kapan lagi? Gitu ya? Bukan 2014 kapan lagi? Betul. Ya, saya pernah ketemu orang di daerah, saya tanya. Pada situ ada pilkada. Saya tanya, Anda ikut pilkada? Tidak. Kenapa tidak? Malas. Loh, kenapa malas? Karena tidak ada perubahan apapun. Yang dipilih siapapun juga tidak mendatangkan perubahan apapun. Nah, bagaimana Indonesia bisa meyakinkan teman-teman, meyakinkan adik-adik yang baru menginjak usia 17 tahun misalnya, bahwa politik itu tidak seperti yang tergambar sekarang ini. Bagaimana Anda meyakinkan itu? Kebetulan juga kemarin waktu ada acara Round the Clock Indonesia di Universitas Indonesia, di mana kita mengundang para mahasiswa baru yang berjumlah kurang lebih 1.000 orang. Di balai itu saya salah satu tutor di sana, dan saya juga mengedukasi mereka, dan mereka memang seperti jangankan yang di daerah-daerah, tapi yang di kota pun masih ada yang berpendapat seperti itu. Oh, buat apa saya datang ke TPS karena tidak ada perubahan apapun misalnya. Tapi kemudian saya dan rekan-rekan saya berusaha untuk mengingatkan bahwa kalau seperti yang katakan saya, kalau bukan kita siapa lagi? Kita adalah orang-orang yang nanti akan memimpin dan juga memimpin negara ini sesuatu ke depan. Dan kalau misalnya dari kita pun kita hanya diam, maka nanti yang para bapak-bapak dan ibu nanti di parlemen bisa berbuat apapun, kita hanya diam, maka siapa yang akan bertindak untuk membetulkan? Sementara yang merasakan hasilnya adalah kita sendiri. Kita dan anak cucu kita nanti. Kita dan anak cucu kita nanti. Dan itu pada rekan saya di Indonesia. Tapi saya juga kemudian berpikir bahwa ada salah satu frase yang selalu terngiang dalam otak saya, yaitu pernah seseorang menanyakan kepada saya, jangan tanyakan apa yang akan negara berikan kepada Anda, tapi apa yang akan Anda lakukan kepada negara. Dan itu yang sangat. Karena sistem yang sekarang terbangun, jadi partai politik ini sikapnya pragmatis saja. Sebut saja misalnya dia politik yang sangat tinggi. Itu ya, sistem yang dibuat sedemikian rupa sehingga memang partai-partai politik dan termasuk juga orang di dalamnya berpikir pragmatis saja. Baik, itu sudah seperti itu. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya ingin kembali bicara mengenai tanggung jawab mengenai pendidikan politik partai politik. Di dalam pendapat saya pribadi, betul partai politik mempunyai kewajiban untuk melakukan pendidikan politik, tetapi partai politik melakukan hal itu untuk internal, lebih ke kaderisasi di dalam partai politik, dan mereka pasti akan mengindoktrinasi kader-kadernya supaya memilih dan kemudian mendukung dan kemudian memilih partai tersebut. Sehingga sebenarnya kewajiban untuk melakukan pendidikan politik itu letaknya di negara, karena negara itu yang memiliki segala sumber daya, dana ada di negara. Supaya menjadi pemilih yang cerdas gitu ya, dia. Tidak hanya pemilih yang cerdas, tetapi menjadi warga negara, kemudian cinta tanah air, bangsa, nasionalisme seperti itu. Nah, kemudian menjawab pertanyaan Bapak yang kedua, bicara mengenai kenapa ini jadi politik biaya tinggi, ya benar, salah satu penyebabnya adalah karena sistem pemilunya yang menyebabkan partai sebagai organisasi maupun kandidat sebagai individu terpaksa mengeluarkan dana yang demikian besar. Kita punya pemilu beragam, ada mulai dari legislatif dengan PR system, dengan pilpres, dengan pilkada, dengan majoritarian. Nah, kemudian mekanisme pemilu dalam strukturnya, electoral threshold, electoral formula, dan district magnitude-nya itu kemudian berbeda. Lalu ada lagi ditambah peran media. Media juga menyebabkan biaya tinggi. Dulu waktu kita pemilu, kita tidak, maksud saya bukan kita, sorry, para kandidat, para partai tidak mengeluarkan uang untuk membayar iklan, kemudian mesti tampil di sana sini, itu mahal sekali. Kemudian ditambah para pemilihnya di dalam kondisi ekonomi yang terjepit seperti ini, tambahan 5.000, 10.000 diterima juga kan? Tetapi ini sama sekali tidak mendidik.
Saya yakin bahwa kalaupun ada untuk 2014 itu tidak di kelompok generasi muda, karena generasi muda paham kita tidak mau nggak kalian dibayar 5-10 ribu. Kalau 100 ribu? Tadi ya, money politik. Kalau 1 juta Bu? No, kita mau partai politik apa? Debatnya debat program dan kegiatan, Baik. bukan debat baliho. Bagus, saya kata lagi Pak. Ya, memang satu hal yang harus kita pahami bersama, membangun demokrasi, memilih demokrasi untuk kesejahteraan rakyat membutuhkan instrumen pemilu yang secara rutin harus kita lakukan. Masa reformasi kita sudah pemilu 99, lalu proses amandemen dipilih secara langsung itu baru mengalami 2 kali pemilu, 2004 dan 2009. Baru meningkat dari 2014. Jadi sebetulnya usia demokrasi kita yang sesungguhnya itu masih hitungan jari. Jadi kalau mau mengukurnya bagaimana kehidupan demokrasi kita dengan negara yang sudah maju seperti Amerika yang sudah lebih dari 2 abad yang membangun demokrasi. Dan membangun demokrasi di sana itu juga diawali dengan bagaimana rasis diadakan, sampai akhirnya hak kita anak-anak mendapatkan proses. Itu perjalanan cukup panjang bagaimana mereka para budak yang tidak digaji untuk demokrasinya hak. Itu perjalanan. Nah kita ini juga sebuah proses yang dalam posisi transisi. Generasi hari ini para pemilih muda mungkin ada yang baru pertama kali memilih, yang tidak tahu bagaimana Indonesia merdeka zaman Bung Karno, bagaimana Bung Karno bisa mempertahankan negara dari ancaman peperangan, pemberontakan Belanda ini kembali. Jadi masuk, tapi ekonomi hancur sampai inflasi 600%. Diganti Pak Harto dengan eranya disebut dengan politik pembangunan ya, semuanya pembangunan berhasil, tapi politiknya demokrasinya. Begitu globalisasi dengan Pak global itu demokrasi dan seterusnya. Hari ini menurut teman kami bagian dari proses perjalanan yang harus kita lakukan. Membangun demokrasi tidak seperti memulai. Membangun partai politik juga tidak bisa langsung jadi. Menyusun parlemen yang kuat kan tidak bisa seperti Orde Baru. Jumlah partai ada 10. Oleh undang-undang dipaksa 2 partai 1 golkar. Kita nggak bisa. Berapa jumlah partai politik yang pada akhirnya cocok dengan sistem presidensial seperti di Amerika, Republik dan Demokrat? Biarlah yang menentukan adalah rakyat dengan angka-angka parliamentary threshold. Jadi pada posisi ini kami meyakini, karena mungkin keterbatasan waktu kayaknya, pemilu 2014 ini dirancang sedemikian rupa yang lebih optimis. Saya sebagai ketua komisi 2 akan lebih mampu menghasilkan sistem yang lebih baik, di backup oleh aparatur sipil negara yang bebas dari intervensi politik lewat undang-undang ASN yang baru. Baik. Ya. Baik. Saya kembali lagi. Kita ini melakukan dalam masa transisi, masuk ke masa konsolidasi. Kapan masuk ke masa konsolidasi ini? Kok masa transisi terus? Jawabannya, pertanyaannya gampang tapi jawabannya susah. Biasanya kalau ujian juga begitu, kemarin kalau bikin sekolah juga begitu, pertanyaannya gampang, pertanyaan itu enggak. Jawabannya Mbak yang susah. Saya bantu teman-teman mahasiswa sebenarnya. Jadi sebenarnya istilah demokrasi, transisi demokrasi, konsolidasi demokrasi itu akarnya karena secara teori dan konsep demokrasi itu dilihat seolah-olah berjenjang. Jadi ladder of democracy. Jadi tahapan di sini, kemudian naik tangga, naik kedua, ketiga dan seterusnya. Kebetulan saya bukan orang yang setuju dengan pemikiran seperti itu. Kenapa? Karena demokrasi itu tidak linear seperti ini. Karena dia kadang-kadang naik, kemudian turun sedikit, naik lagi. Berfluktuasi gitu. Fluktuasi, siklus seperti itu. Kadang-kadang dinamis ya. Kadang-kadang sudah sistem politiknya demokratis, tahu-tahu ada coup. Turun deh jadi otoritarian, jadi totalitarian. Setelah pada saat sistem politiknya otoritarian, kemudian ada gerakan untuk merubah sistem politik itu menjadi demokrasi lagi. Nah, seperti itu. Jadi melihatnya tidak seperti tangga seperti itu.
Yang menjadi perhatian saya adalah sebenarnya kita lebih baik mendiskusikan bahwa demokrasi di Indonesia ini masih prosedural. Prosedural itu cuma bicara mengikuti aturan main, mengikuti SOP, mengikuti dokumen-dokumen. Coba aja deh lihat Pak Yana misalnya, formalitas. Kemudian misalnya sekarang ini para pelaku kebijakan di lembaga-lembaga negara misalnya itu mereka terjebak dengan urusan anggaran. Betul. Coba di urusan anggaran, ya ampun, harus belima kwitansinya ini itu segala macam. Kenapa takut kan kalau kita di KPK kan? Yeah. Mereka bahkan kemudian melupakan substansi program yang paling penting, yaitu misalnya mencapai visinya, mencapai misinya, mencapai tujuan mengapa melakukan program itu, melakukan kegiatan itu. Misalnya saja kita evaluasi ya Rock the Food kita. Kita ditanya apa prestasi Rock the Food? Tidak bisa kita hanya mengatakan bahwa sudah melakukan Rock the Food Indonesia 10 kali, 20 kali di daerah ini, di provinsi itu. No, itu hanya output saja. Outcome-nya? Nah, betul Pak. Kita harus bertanya outcome-nya apa? Apa yang kita harapkan kita hasilkan dari kegiatan seperti Rock the Food atau kegiatan diskusi kita seperti ini. Nah itu juga jawabannya, pertanyaan yang sama harus dipertanyakan untuk demokrasi di Indonesia. Adanya kita mendukung sistem politik demokratis, adanya partai politik yang banyak, ada trias politika tadi dibahas, ada trias politika, ada begitu banyak lembaga dan organisasi, ada universitas, ada media, ada pihak militer, tentara, polisi, NGO. Semuanya kok apa? Cuma satu, yaitu mendekatkan bangsa dan negara terhadap cita-cita bangsa dan negara di mana? Amandemen Undang-Undang 45. Maksudnya di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan, kemudian ikut menjaga ketertiban dan perdamaian, itu tugasnya. Jadi begitu kira-kira jawaban. Memang benar, tafsirnya itu demokrasi terpimpin dan pemilu yang pilkada langsung atau pemilihan langsung apapun itu tidak cocok dengan budaya Indonesia. Ya. Jadi kita harus menempatkannya hal seperti itu sebagai sesuatu yang tidak perlu kita mengatakan bahwa sila keempat itu sistem demokrasi perwakilan. Kalau orang ada berargumen berpendapat seperti itu, menurut saya sah-sah saja. Benar dalam politik itu kesepakatan. Pada tahun 99 ketika reformasi terjadi, kita membuat tafsir baru dari sebuah nilai-nilai filosofis di pemukaan. Disusunlah kemerdekaan itu dalam suatu undang-undang dasar, dalam susunan negara yang berkedaulatan rakyat. Artinya negara kita negara berkedaulatan rakyat, yang nilai itu menjadi terukur ketika masuk dalam pasal. Diaplikasikan pasal 1 ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Yang terjadi distorsi demokratis. Rakyat hanya datang ke TPS, pulang dari TPS dia nggak tahu lagi, pindah ke MPR. Akibatnya yang terjadi, Bung Karno teraniaya oleh MPR, Pak Harto teraniaya oleh MPR, Habibie teraniaya oleh MPR, Gus Dur juga teraniaya oleh MPR. Tapi setelah itu, Ibu Megawati sampai hari ini nggak bisa. Artinya, karena dia dipilih secara langsung oleh rakyat. Dengan kata lain, saya lebih pada pilihan. Dipilih secara langsung, tidak bertentangan dengan sila keempat. Tapi ada juga orang yang berkatakan bertentangan dengan apa yang harus kita rumuskan ke depan. Itu adalah sesuatu hak politik bagi seluruh rakyat yang ingin berdaulat. Mengganti konstitusi pun itu sesuatu yang demokratis. Nah, artinya Pancasila harus ada revitalisasi, reaktualisasi dalam bentuk implementasi apa yang baru. Nah, saya kira itu. Yang berikutnya soal tanggung jawab kita setelah pemilu, ya ini ketolaknya. Kontrol orang itu, laporkan orang itu. Mundur kalau perlu, minta ke DPR. Saya minta dia mundur karena nggak pernah datang. Jangan tinggal dia. Ternyata wakil rakyat yang dari pilih lupa. Kita punya hak untuk menurunkan. Walaupun secara politik hanya mampu datang ke
Nah kemudian kalau biaya politik besar, ya itu yang dikatakan tadi. Saya berulang kali selalu menggagas, apakah kita juga tidak perlu kita pikirkan negara bertanggung jawab soal pendidikan politik tentang 4 pilar. Di mana eksekutif menjalankan? MPR kan salah, bukan lembaga MPR Gusukam Pusijarus. Tapi siapa yang peduli hari ini? Akhirnya yang terjadi banyak yang anomali. Saya katakan itu anomali, tapi sesuatu yang tidak diinginkan. Kalau tidak pemerintah, goncang. Kalau nggak ada sejak itu tidur. Nah, yang anomali ini terjadi. Jadi bagaimana kalau kita ke depan negara bertanggung jawab atas pembangunan partai politik. Nah, yang terakhir tentang kaderisasi di parpol. Saya berulang kali mengatakan akibat dari pembiayaan. Harusnya di parlemen itu bukan juga tempatnya para akademisi menurut saya. Bukan juga tempat para pengusaha. Di sana itu para aktivis yang dia sudah terbiasa tergerak dengan di BEM, bagaimana dia merancang sebuah gerakan perubahan aktif seperti sekarang rock the vote gitu. Itu yang harus mengisi parlemen. Yang dia terbangun dari tapi kalau yang duduknya itu instan, anak pejabat, artis, kiai dan sebagainya gitu ya. Begitu sampai di sana, dia nggak ngerti Indonesia itu apa tata negara, apa eksekutif, legislatif, ada naik kereta, dikasih tiket. Saya legislatif, kamu eksekutif. Dari dia ini cukup menarik. Kalian mengajak orang untuk berpartisipasi, untuk aktif memilih, tapi kemudian disadarkan tidak untuk aktif juga mengontrol setelah pemilihan itu terjadi? Tentunya kita juga bilang ke mereka bahwa tugas kita tidak berakhir pada saat kita memberikan suara. Kewajiban kita tidak hanya ketika kita mengambil hak kita di TPS untuk memilih, tapi kewajiban kita itu berkelanjutan sampai orang yang kita pilih itu berada di lembaga sana. Jadi kita berkelanjutan juga diawasi. Iya, kita harus mengawasi mereka bahwa kita juga seperti yang tadi benar-benar kita juga bertanggung jawab dengan pilihan kita terhadap orang tersebut, bahwa dia nantinya akan mengaspirasi apa kepentingan kita di lembaga sana akan keluar kebijakan yang nantinya akan mensejahterakan banyak pihak. Selama ini sudah terjadi atau masih proses ke arah sana? Ya seperti kita masih sepertinya mereka masih berproses ke arah sana karena seperti yang Bapak bilang tadi bahwa berdemokrasi itu bukan semudah membalikan telapak tangan dan membutuhkan waktu, dan Indonesia memang baru merdeka 60 tahun. Jadi saya yakin nantinya dengan kita menyadarkan orang-orang yang ada di sini, menyadarkan sesama rekan kami, dan juga menyadarkan juga orang-orang yang ada di bawah kami, nantinya pada saat Indonesia berumur 100 tahun, insya Allah mungkin kita bisa mengubah demokrasi yang menjadi lebih baik. Amin. Dan itu liriknya akan Nesa, gitu ya? Ya, silakan. Sebenarnya tadi sih belum membaca pertanyaan yang diberikan tadi dari Jenny, Ibu Aziza dan Mas Luki tadi. Misalnya pertama dari urgensi partisipasi pemilu itu seperti apa? Apa tanggung jawab kita sebagai warga negara setelah pemilu itu selesai? Nah di sini kita akan kembali lagi mengarah seperti yang dikatakan oleh Ibu Reni tadi dan Bapak Agung. Kita akan melihat bahwa demokrasi itu apa? Alat atau tujuan? Dan disinilah yang membuat kita semakin termindset, dan ini bahayanya tersesatnya kita menganggap demokrasi itu alat atau tujuan. Padahal demokrasi itu lebih sebagai jiwa kita untuk mencapai kesejahteraan yang ada di pembukaan Undang-Undang 1945 itu sendiri. Nah kalau saat ini kita telah menjiwai demokrasi itu sendiri teman-teman semuanya, kita kan pahami bahwa yang namanya jiwa itu kadang-kadang terkotori dan kadang-kadang terbersihkan. Nah otomatis dia tergantung kita sendiri apakah kita akan mempertahankan atau membersihkan jiwa itu atau rela dikotori jiwa-jiwa demokrasi kita. Kemudian yang Ibu Aziza tadi, mengapa pemilu semakin apatis? Ini salah satu dosen saya menjelaskan bahwa contohnya adalah angkatan 1966 itu mereka mempunyai dosa, mungkin salah satu dosa terbesarnya adalah takut masuk politik. Akhirnya politik itu diisi oleh orang-orang yang seperti kita tahu sekarang misalnya Tuhan siapa dan lain-lain. Dan kemudian satu lagi dari Mas Luki mengenai apakah uang selalu menjadi patokan untuk menang dalam pemilu? Tidak. Salah satu kolega dari Ibu Kusma Maria dan Ibu Reni Suarso, Bapak Mr. Evans, dia Indonesianis dari Australia dan juga seorang akademis, dia meneliti
uang tidak memainkan esensi utama dalam memenangkan pemilu, tapi lebih pada kapabilitas dan kemampuan dari calon itu sendiri. Dan yang itu sangat menentukan adalah pemilu itu sendiri, yaitu pemilih muda, yakni teman-teman ini semua. Jadi jangan sampai kita termanipulasi dengan media massa uang, jangan sampai kita termanipulasi sama money politik, dan jangan sampai kita termanipulasi sama yang namanya kebodohan itu sendiri. Baik, Mbak Heni. Jadi ada pertanyaan terkait dengan pertanyaan yang pertama. Kita ini siap tidak berdemokrasi? Itu pertanyaan juga karena banyak tokoh yang mengatakan kita sebenarnya tidak siap, apalagi dengan rata-rata pendidikan masyarakat Indonesia yang relatif masih rendah, kemudian tingkat pendapatan juga yang masih rendah, tingkat pendidikan masih rendah, nah mungkin kita bicara demokrasi, begitu katanya. Betul. Menurut Mbak Heni. Itu katanya. Betul. Dan saya tidak percaya kepada orang yang bilang Katanya. Baik. Gitu kan. Contohnya India mau ngomong apa? India demokratis, mau bicara apa bahwa rakyatnya kurang makmur, kurang berpendidikan, jumlahnya jauh lebih banyak dari Indonesia. Politiknya ini lebih demokratis. Dan itu sudah dari dulu. Kamu saya sudah bertahan. Sistem politik demokratis di sana sudah bertahan begitu lama. Jadi saya tidak percaya kepada kalau kita siap tuh, kita siap. Hari ini pun, kemarin akan datang, kita siap. Tetapi permasalahannya adalah yang pertama, sekali merespon, saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Agus. Ini ya, kita nih terutama media menggiring masyarakat itu, kalau istilahnya mahasiswi kami itu nembakin legislatif, nembakin DPR, nembakin DPD, nembakan MPR. Sebetulnya permasalahan utama tidak seperti itu. Lembaga legislatif itu kan menghasilkan policy, dia levelnya formulasi policy. Eksekutif itu mengimplementasi menjalankan policy. Kebijakannya baik, kemudian tidak dilaksanakan dengan baik, tidak ada hasilnya, tidak ada output, tidak ada outcome. Jadi sebetulnya harusnya seimbang, Bapak Ibu. Pertanyaan Pak Agus itu sangat mengena kepada saya bahwa sebetulnya siapa yang bertanggung jawab mengadakan pendidikan politik ini? Kok akhirnya diambil alih oleh PNS-nya eksekutif yang bertanggung jawab? Mestinya untuk eksekutif dia punya anggaran, dia punya aparat seperti itu kan? Dia yang meletakkan fondasi berbangsa dan bernegara. Kemudian poin yang kedua terakhir harus dibedakan. Kalau di legislatif itu debat, kalau di eksekutif itu rapat. Kalau di eksekutif rapat kabinet, menteri-menteri berdebat. Presiden bilang stop, keputusan saya adalah ini dan semua menteri saya harus melaksanakan instruksi saya. Selesai. Kalau di legislatif tidak mungkin. Tidak bisa. Iya. Semua fraksi, semua komisi, semua anggota dewan 560 mereka merasa saya dipilih mewakili rakyat saya, dan perdebatan itu tidak pernah putus. Pimpinan dewan tidak akan pernah bisa menyatakan stop perdebatan di legislatif, ini adalah keputusan saya, ini instruksi saya, laksanakan. Tidak Bisa dilempari aku atau Silakan. kita berikan lagi kesempatan kepada rekan-rekan mahasiswa yang Baik teman-teman, kali ini kita kasih kesempatan untuk 4 lagi ya. Pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kemas Aulia, ilmu politik di UI 2011. Saya tertarik dengan statementnya Pak Argo tadi yang mengatakan bahwa yang seharusnya mengisi parlemen itu adalah aktivis-aktivis yang sudah terdidik. Nah, maksud saya sekarang adalah ketika kita mempersiapkan aktivis tersebut, kita butuh yang namanya kaderisasi. Nah, dari 4 pilar ini, manakah yang harusnya memberikan peran paling besar untuk menciptakan kaderisasi supaya aktivis tersebut siap masuk ke dalam parlemen? Terima kasih Pak Pak Agus nanti mulai menjawab aktivitas mana yang sebenarnya direkrut ke partai politik ya. Ya, yang kedua, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Iqbal Ahmadi, saya mahasiswa sarjana ilmu politik. Nah, berbicara masalah golput ada beberapa variabel sebenarnya yang bukan hanya golput itu terdiri dari golongan kaum apatis ataupun kaum yang dengan perasaan masa bodoh. Nah, salah satunya adalah ketika tidak punya calon presiden yang sesuai dengan pilihan hatinya. Dia mungkin tidak lewat ataupun tidak ada partai yang mendukung dan ataupun tidak ada partai yang sesuai dengan ideologi sang pemilih. Nah, itu mengakibatkan ataupun menciptakan rasa malas ataupun kurangnya keinginan untuk memilih pada saat itu tersebut. Nah, pertanyaannya bagaimana cara
menghadapi pemilih yang seperti itu. Pertanyaan yang kedua, satu lagi, golput ataupun orang-orang yang tidak memilih itu bukan juga terdiri dari orang-orang yang bodoh ataupun tidak cerdas. Mereka pun terdiri dari orang pintar dan orang yang sangat cerdas. Nah, ada ungkapan canggih dari mereka, yaitu ketika tidak memilih adalah sebuah pilihan. Bagaimana cara menanamkan argumen itu? Terima kasih. Yang kedua, ya silakan. Ya, terima kasih. Saya Abdul Muslim, mahasiswa Ilmu Politik UI 2011. Saya ingin bertanya terkait permasalahan ideologi politik. Nah, kita tahu sebenarnya golput itu sekarang itu bukan cuma golongan putih, tapi yang lebih banyak adalah golongan orang percaya uang tunai, benar kan? Nah, benar. Nah, oh itu singkatan gitu ya? Iya, golongan orang percaya uang tunai itu lebih banyak jumlahnya. Nah, ini kalau saya lihat ini adalah suatu permasalahan karena ketika sistem pemilu itu artinya kita diberikan beberapa pilihan-pilihan. Nah, tetapi ketika apa yang ingin dipilih itu tidak ada yang terbaik, itu kan menjadi permasalahan gitu. Seperti apapun sistem kita prosedur yang kita bangun, tapi apa yang ingin kita pilih tidak ada, itu kan menjadi satu kekecewaan. Itu yang kemudian kita golput dan golongan kecewa Tuhan itu juga lebih banyak. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah sampai kapan ini partai politik ini dan apa sebenarnya yang menghambat partai politik itu tidak mengembangkan ideologinya? Kalau yang saya lihat, apakah karena Pancasila itu sendiri? Karena setahu saya memang dalam undang-undang partai politik itu memang ada bahwa salah satunya setiap partai politik harus berasaskan Pancasila. Nah, apakah ini yang menjadi partai politik itu cenderung seragam? Nah, kalau kita lihat misalnya di Inggris, di Amerika itu ada kontradiksi ya. Misalnya di Inggris ada Labour dan konservatif dan segala macam. Apa kita tidak punya garis sejarah yang seperti itu gitu? Nah, sampai kapan partai politik ini tetap nggak move on gitulah dari bahasa kerennya nggak move on lah ya. Kita ingin melihat bahwa partai politik berlomba-lomba untuk memberikan pilihan-pilihan kepada para masyarakat konstituen. Baik, terima kasih. Ya. Memilih itu tidak sama dengan membeli. Kalau kita membeli ada produk sepatu ini nggak cocok, kita cari yang cocok. Memilih itu apa? Hak dan tanggung jawab. Kenapa? Walaupun bila pada saat itu partai politiknya tidak ada yang mampu mengaspirasikan kita, program-programnya kita tidak setuju, seandainya posisinya seperti itu, kita tetap harus memilih. Kenapa? Karena nanti si partai politik yang terpilih ataupun kandidat yang akan terpilih, dia duduk di legislatif dan eksekutif, dia akan memutuskan nasib kita semua. Jadi mau tidak mau, kita tidak ada pilihan di dalam memilih karena pilihannya cuma satu, harus memilih, nyoblos. Di antara walaupun tidak ada yang katakanlah jelek semua gitu ya. Jelek pasti ada yang paling baik gitu ya. Betul. Seperti itu. Karena itu bicara hak dan kewajiban. Memilih bukan membeli. Kalau membeli kita boleh lari dari tanggung jawab. Dan itu juga bukan hak. Tetapi kalau memilih itu adalah politik, hak politik dan tanggung jawab politik kita sebagai warga negara Indonesia. Iya, bagus sekali. Iya. Ya, sedikit tadi yang disampaikan oleh Dr. Leni. Yang lebih aneh lagi, sudah tidak memilih, ya, kamu ini enggak. Tapi saya paling lantang keras mengkritik. Itu fakta. Aktivis, saya menyatakan bahwa parlemen itu bukan berarti tidak boleh aktif, tidak boleh kiai, tidak boleh akademisi, boleh. Tapi dia terbangun dari seorang aktivis pergerakan. Ya, dia bersentuhan dengan hambatan, kesulitan, perjuangan, bikin proposal cari dana. Sudah terbiasa sih. Dan untuk itu, jujur kalian mengatakan bahwa bagaimana harusnya partai politik melakukan proses kaderisasi dengan merekrut sejumlah aktivis-aktivis. Tidak dengan cara memberikan kesempatan. Yang sekarang terjadi kan, bapaknya gubernur, istrinya anggota DPD, anaknya anggota DPRD. Bapaknya gubernur nanti partai politik kasih istrinya nyalon lagi. Itu fakta. Nah, jadi kalau saya mengatakan memang berat untuk melakukan gerakan yang dilakukan oleh kalian ini semua ke depan, Bu Dokter ya. Mereka dihadapkan pada kesulitan. Saya tidak mau milih, gimana mau milih orang calonnya nggak benar semua. Ini, tapi itu kan sesuatu beda hak politik itu.
Nasib kita 5 tahun ke depan kita tentukan levelnya. Masa kita mau hidup sementara kita tidak melaksanakan kewajiban. Yang berikutnya, yang paling menarik menurut teman saya, ada sesuatu yang keliru, bahwa harusnya bicara tentang ideologi partai politik, kita tidak bisa lagi mengkonfrontasikan, mengekwalkan antara Pancasila sebagai sebuah ideologi dengan yang lainnya, yang namanya ideologi partai-partai Indonesia. Sebut saja agama tertentu, kan nggak bisa diekwalkan seperti itu. Harusnya agama sesuai dengan sila yang pertama, bukan dijadikan alat untuk mengumpulkan suara, tapi agama, sila Tuhan yang Maha Esa adalah 4 sila, harus dijadikan moral, etika, perilaku partai politik. Semua partai politik. Semua partai politik. Jadi sebetulnya di Indonesia, ideologi partai harus lebih diorientasikan kepada visi apa yang akan lebih diperjuangkan ke depan. Maka partai itu berorientasi di pertanian, di pendidikan, di teknologi, kan itu yang harus dibangun. Bukan lalu partai nasionalis, religius, nasionalis dan beradu ideologi gitu ya. Baik, aku kita speak dulu. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa. Selalu jawab dan semoga pemirsa di rumah juga mengikuti perbincangan kami. Menarik sekali, luar biasa. Kita masih di Universitas Indonesia. Boleh tepuk tangan yang beriak. Kampus Universitas Indonesia. Kali ini ada 2. Yang pertama adalah menghimbau semua rakyat Indonesia untuk datang ke TPS untuk memilih. Harus optimis. Kenapa? Seandainya pun secara kuantitatif jumlah persentase yang datang ke TPS itu menurun dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya, tetapi harus diingat bahwa secara kualitatif orang yang datang ke TPS itu datang dengan kesadaran dia sendiri, tidak dimobilisasi seperti periode-periode sebelumnya. Poin yang kedua, harus diingatkan setelah melakukan pemilihan bahwa kita semua harus memberikan pengawasan yang ketat kepada lembaga-lembaga negara, legislatif dan eksekutif. Untuk apa? Setelah memiliki kekuasaan, gunakanlah kekuasaan itu untuk berbuat baik, untuk mensejahterakan rakyat. Baik, terima kasih banyak. Bapak kan terbantu sebenarnya dengan kegiatan Oktober ini, semakin banyak janji Bapak dan harapan Bapak ke DPR terutama dan SPD terdekat. Ya, semua saya kembalikan pada rakyat Indonesia, terutama para pemilih muda yang mencapai angka 57. Anda punya kesempatan memperbaiki 2014. Cara memperbaikinya, ingat pesannya lagu itu. Bangun tidurku terus mati. Ajari rakyat untuk memilih pemimpin yang bangun pun tidak minta dibangun. Pun terus mandi. Kenapa? Karena pemimpin harus bersih, harus wangi, jangan yang bau. Tidak lupa menggosok gigi. Kenapa gosok gigi? Karena tidak ada sakit yang lebih sakit dari sakit gigi. Karena gigi berada di dalam mulut. Busuk mengingatkan, mulut bisa berdusta. Jangan pilih pemimpin yang kurang janji dan berdusta. Luar biasa. Habis mandi, ku tolong ibu. Kenapa nolong ibu? Bukan nolong bapak. Karena pemimpin harus tahu surga berada di telapak kaki. Tidak lupa menolong, membersihkan tempat tidur. Kenapa membersihkan tempat tidurku? Bukan tempat tidur si ibu. Katanya membantu si ibu. Karena sesungguhnya seorang pemimpin yang baik itu adalah seorang pemimpin yang sudah bisa memimpin dirinya sendiri. Bangun tidur lagi. Terus mandi. Habis mandi itu kalau ibu membersihkan tempat tidurku. Bukan tempat tidurmu gitu ya. Ditanya. Bapak nggak usah ditanya, jawabannya aja langsung Pak. Lihat tadi mendengar pembicaraan tadi luar biasa. Saya ingin jadi 10 pemuda, salah satu dari 10 pemuda yang dikejar di Pak Soekarno. Luar biasa. Kalau 10 juga dan berada di barisan 4
teriak jebret. Yang Saya juga Pak ikut Kenapa pura-pura. lagi? Tapi nggak mau palanya botak Pak. Wow, luar biasa seru sekali. Baiklah Pak Yana. Iya. Sepertinya kita harus undur diri dan itulah tadi persembahan dari kami 14 Gus to Kampus yang ada di Universitas Indonesia dengan tema partisipasi politik pemilih muda. Ya, nanti kita akan berjumpa lagi dari kampus-kampus berikutnya dan teman-teman saksikan kami 14 Gus to Kampus dari kampus-kampus berikutnya.